Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Simanjuntak dengan NIM 2205040095. Di sini saya akan membahas pemindangan hukum kenegaraan, yaitu hukum tata negara. Di sini saya akan membahas yang pertama itu adalah istilah dan definisi, kemudian sejarah, ruang lingkup, asas-asas hukum tata negara, sumber hukum negara. Pertama, saya akan membahas istilah dan definisinya. Secara definisi, di negara Belanda disebut Staatsrecht in Roemere Zin, yang berarti hukum negara. Kemudian di Inggris pada umumnya memakai istilah constitutional law. Di Perancis mempergunakan istilah droit constitutionnel. Kemudian di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht. Secara definisi, di sini saya mengambil dua ahli hukum yang menjelaskan definisi dari hukum tata negara. Yang pertama itu adalah Van der Pot. Van der Pot menyatakan hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Kemudian Urek menyatakan hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Kemudian kita masuk bagian kedua, yaitu sejarah hukum tata negara. Di sini saya mengambil sejarah hukum tata negara di Indonesia, yaitu pada masa kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Salangkenegara, yang berdiri tahun 1300 Masehi oleh Prabu Dharmalokapala dari India. Kemudian masa penjajahan Belanda. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938 Pasal 1, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62, Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintahan Indonesia dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63, Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Soal-soal intern Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Hukum yang berlaku yang disebut dengan Indische Staatsrechtstelling, WET dan AMVB, atau yang disebut dengan Algemene Materieleding van Bestuur, Ordinantie dan RV, yang disebut dengan Regering van Redening. Kemudian masa penjajahan Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar dengan ibu kota Bukit Tinggi, Jakarta dan Makassar. Undang-Undang nomor 40 Osamu Seirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung berbau otoriter atau pemaksaan. Kemudian ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu bentuk negara, yaitu kesatuan atau federasi, bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik, sistem pemerintahan, presidentil, parlementer, monarki absolut, corak pemerintahan, diktator praktis, nasionalis, liberal atau demokrasi. Kemudian sistem pendelegasian kekuasaan negara, yang terbagi menjadi desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian asas-asas hukum tata negara. Yang pertama itu adalah asas Pancasila, yang berarti setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian asas demokrasi adalah sesuatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Kemudian asas kedaulatan. Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat, dan pada akhirnya pemerintah harus dapat bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Kemudian yang terakhir adalah sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama adalah sumber hukum material, yaitu suatu keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum dengan demikian keyakinan hukum individu atau selaku anggota masyarakat, dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Pancasila merupakan sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan atau materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara.
Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7. Antara lain, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, yaitu Perpu. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah. Yang kelima kemudian Peraturan Presiden, dan yang keenam Peraturan Daerah Perda yang dibagi menjadi 3, yaitu Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah Kota Kabupaten, dan Peraturan Desa. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.